Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga GPD Ilsadai Magelang, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga ayat 11. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Pada renungan saat ini saya akan berikan tema sesuai pada waktunya. Apa itu sesuai pada waktunya? Sesuai indah pada waktunya. Kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, ketika kita melakukan hal yang baik, tetapi sebaliknya sesuai akan terungkap pada waktunya apa yang kita lakukan di satu saat nanti. Nah, bisa seperti itu Bapak Saudara. Tetapi kita akan berfokus pada indah pada waktunya. Sesuai indah pada waktunya. Kenapa? Kalau kita anak Tuhan, terus kita melakukan kebenaran, tentunya indah pada waktunya Tuhan. Apalagi ketika kita terus belajar menjadi pejuang tangguh. Nah, kalau kita merenungkan tema ini sesuai pada waktunya, hampir setiap orang, tidak menuntut kemungkinan orang percaya, kita semua mungkin sering bertanya, kok kenapa ya doa saya belum dijawab? Mengapa saya belum dapat pekerjaan? Mengapa saya belum berhasil? Kenapa yang lain sudah terus saya belum berhasil dan lain semacamnya? Ya, mengapa Tuhan mengizinkan saya melewati hal-hal yang sulit, hal-hal yang kemudian menyakitkan, hal-hal yang kemudian membuat serasa di dalam diri itu kosong dan lain semacamnya. Nah, seringkali bukan karena Tuhan tidak bekerja, Saudara. Bukan. Kita tahu sama-sama bahwa Tuhan terus bekerja. Melainkan karena kita ingin waktu Tuhan mengikuti waktu kita. Sehingga kita terus bertanya hal yang semacam itu. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 mengajarkan kita bahwa hidup memiliki musim-musim yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada musim yang berlangsung selamanya dan setiap musim memiliki tujuan yang berbeda-beda juga. Nah, karena itu di kitab ini Salomo berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Yesus, Tuhan, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kita, hari ini aja supaya hari ini indah. Kemarin seharusnya, atau besok, atau minggu depan, 2 minggu depan, lain semacamnya. Indah pada waktunya itu. Ingat Bapak Saudara, semuanya yang indah terjadi pada waktunya Tuhan. Karena disitulah kita belajar, di mana kita dibentuk, karakter kita, pemahaman kita kepada Tuhan terus dibentuk. Oleh sebab itu tetap bersyukur dan tetap tangguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, musim-musim apa yang kita sedang jalani. Nah, kalau kita mengobservasi kitab Pengkhotbah ini Bapak Saudara, di mana kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Nah, seorang raja yang memiliki hikmat yang Tuhan berikan, memiliki kekayaan yang diwarisi dari Raja Daud, dan dia memiliki pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Nah, setelah menikmati hampir semua yang bisa dinikmati oleh manusia, Salomo menyimpulkan bahwa kehidupan di bawah matahari seringkali tampak sia-sia apabila dijalani tanpa perspektifnya Allah, sudut pandangnya Allah. Tanpa itu semua kita akan menganggap semuanya sia-sia, Saudara. Nah, dalam pasal 3, Salomo kemudian menjelaskan bahwa Allah mengatur setiap musim kehidupan. Ada waktu lahir, ada juga waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menuai. Menangis, tertawa, berduka, menari. Nah, semua itu menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan di atas waktu. Waktu diciptakan oleh Tuhan. Dan waktu tidak bisa mengatur Tuhan. Melainkan Tuhan yang mengatur setiap waktu, setiap musim.
Kita tahu di zaman Salomo, waktu itu bisa berhenti saudara. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Nah, ayat 11 menjadi puncak pemikiran tersebut. Allah bukan hanya mengatur waktu, tetapi juga sanggup membuat segala sesuatu menjadi indah sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita loh saudara, kehendak Tuhan. Ada 3 hal penting dalam ayat ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Allah membuat segala sesuatu. Amin. Tidak ada yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Bahkan peristiwa yang tidak kita pahami tetap berada dalam pengawasannya Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kata indah bukan berarti selalu mudah atau selalu menyenangkan. Salah. Indah berarti tepat, sempurna, dan sesuai dengan rencana Allah. Kita perlu perhatikan kalimat-kalimat ini. Kemudian terakhir, Allah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Manusia ingin mengetahui masa depan. Saya pun terkadang memikirkan, andaikan saya tahu ini, di masa depan akan seperti ini dan lain semacamnya. Namun Allah tidak memberikan seluruh gambaran agar manusia belajar percaya kepadanya. Kalau kita sudah tahu masa depan akan terjadi seperti ini, kemungkinan besar kita tidak mengandalkan Tuhan. Kemungkinan besar kepercayaan kita kepada Tuhan akan berkurang. Oleh sebab itu, kita terus percaya bahwa masa depan ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan sudah merancangkan dan ingin memberikan kepada kita hal-hal yang indah. Oleh sebab itu, Allah menaruh kekekalan dalam hati manusia supaya kita terus percaya kepadanya walaupun kita tidak mengetahui masa depan akan seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari Bapak Saudara, yaitu yang pertama, Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan waktunya kita. Jadi kita jangan terus memaksakan kehendak kita, terus berdoa kepada Tuhan supaya kehendak kita terjadi. Tetapi kita serahkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan pada waktunya Tuhan. Seringkali mungkin kita menilai Tuhan itu terlambat dalam menjawab doa dan lain semacamnya. Enggak Bapak Saudara. Tuhan tidak pernah terlambat maupun terlalu cepat. Tuhan ingin memberikan sesuatu tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Intinya sesuai pada waktunya Tuhan. Nah, Mazmur 27 ayat 11 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Apapun yang sementara terjadi dalam kehidupan kita, nantikanlah Tuhan. Kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Dan bagian terakhir diulangi sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah waktu Tuhan. Nantikan Tuhan nyatakan apa yang menjadi pengharapan kita, doa kita dan lain semacamnya. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita bersaudara bahwa Tuhan melihat proses. Karena di dalam proses kita dibentuk menjadi bejana yang sedap di pemandangannya. Hasil itu belakangan bersaudara. Tetapi proses pembentukan itu yang sangat mahal. Kemudian yang kedua, Tuhan membentuk kita sebelum memberkati. Jadi saya bisa ilustrasikan kalau kita seperti bejana. Tentunya untuk mengisi air harus ada bejana dulu. Kalau bejananya kecil, maka airnya cuma sedikit. Tetapi ketika bejananya dibentuk besar, tidak bisa saudara ketika sementara dibentuk terus diisi air. Bisa saja bejana itu bisa bolong, rusak, pecah dan lain semacamnya. Tetapi ketika bejana itu sudah dibentuk, sudah dikeringkan, sudah mantap, terus diisi air, maka bisa menampung air tersebut. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Saudara, bahwa kita terlebih dahulu dibentuk sebelum diberkati. Kenapa? Karena kalau kita belum dibentuk terus sudah diberkati, bisa saja berkat yang Tuhan berikan kita salah gunakan. Itu yang kemudian bisa merusak hati kita, bisa merusak kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Contohnya. Lanjut, kemudian kita juga melihat, Tuhan melihat karakter Bapak Saudara. Yusuf harus menjadi budak dan narapidana sebelum dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Daud harus menjadi gembala dan buronan sebelum menjadi raja. Sebelum menjadi raja, dia terlebih dahulu menjadi gembala, bahkan jadi buronan. Yesus menunggu sekitar 30 tahun sebelum memulai pelayanannya.
Jadi dibentuk dulu dalam proses yang sangat panjang Bapak Ibu Saudara. Sebelum diberkati entah itu jabatan dan lain semacamnya. Bukan karena Tuhan terlambat, melainkan karena Tuhan sedang mempersiapkan mereka. Nah, Roma 8 ayat 28, perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yusuf kemudian menerima jabatan sebagai penguasa di Mesir. Itu tanda Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Daud menjadi raja yang luar biasa, terkenal sampai hari ini karena Tuhan mengerjakan kebaikan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita, saudara. Mungkin proses kita tidak mudah dalam kita menjalankan segala sesuatu. Tetapi percayalah, akan ada waktunya di mana kita melihat rancangan Tuhan, berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Sehingga yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah percaya kepada Tuhan ketika masih kita belum mengerti. Ketika kita belum mengerti, tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tetap mempercayakan hidup kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Ayat 11 mengatakan manusia tidak dapat menyelami seluruh pekerjaan Allah. Artinya kita tidak selalu mengerti alasan di balik setiap kejadian yang terjadi. Tetapi kita dapat percaya kepada Tuhan yang sudah berada di masa depan, yang sudah berada di hari esok, di 2 minggu depan, di bulan depan atau tahun depan. Tuhan sudah ada Tuhan sudah ada di sana, saudara. Dan iman bukanlah mengerti semuanya, tetapi tetap percaya meskipun belum melihat akhirnya, meskipun belum melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Rancangan kita bisa membawa kita kepada maut, tetapi rancangan Tuhan selalu mengembalikan kita kepada jalan yang benar, melakukan yang benar, supaya menerima hal-hal yang benar, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau hari-hari ini kita sedang menunggu, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mengambil jalan yang salah. Jangan mengambil jalan yang instan, Bapak Saudara. Kalau Tuhan belum membuka pintu, bukan berarti Tuhan menolak. Terkadang Tuhan mempersiapkan pintu yang jauh lebih baik bagi kita. Di balik setiap proses yang sulit, ada hasil yang membuat kita sangat-sangat bersukacita. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa dan bersandar penuh kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan. Dan ketika kita sudah diberkati pun jangan sombong dan tetaplah belajar untuk memiliki kerendahan hati. Ingat bahwa semua terjadi karena waktu Tuhan kepada kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengajarkan bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan yang berdaulat atas waktu. Ketika kita merasa doa belum dijawab, pintu belum terbuka atau pergumulan belum berakhir, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Apa yang hari ini tampak membingungkan dapat menjadi indah ketika waktunya Tuhan tiba pada waktu itu. Karena itu, jangan memaksa waktu Tuhan, jangan menyerah dalam masa penantian, tetap setia melakukan bagian kita, dan terakhir, percayalah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita belum melihat hasilnya, Tuhan sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan pada saat itu juga. Kalau hari ini belum indah, mungkin Tuhan belum selesai. Tetapi ketika waktunya tiba, kita akan melihat bahwa setiap air mata, penantian, dan proses yang kita jalani tidak akan pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia, sebab Tuhan membuat segala sesuatu indah
pada waktunya. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam perenungan saat ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam proses-proses yang ada. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu supaya kami dapat menerima segala apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati keluarga GPD Sadaya Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya diingatnya dan segala korban persembahan keluarga GPD Sadaya Magelang, kiranya diberikannya kepada kami apa yang kami kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang keluarga GPDI Sadaya Magelang rancangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Menyerahkan setiap doa, pengharapan, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.